Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Nguncoro akan menerangkan dari hasil pencarian saya tentang macam-macam koperasi syariah. Saya dalam pencarian menemukan macam koperasi syariah satu, yaitu BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT secara istilah terdiri dari dua kata, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil, yang berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta, sedangkan secara bahasa adalah lembaga yang menangani segala harta atau masyarakat atau umat, usaha-usaha produktif ataupun investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, prinsip dari BMT. Untuk prinsip dari BMT ada tiga, yakni prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip jasa. Untuk yang prinsip bagi hasil, yaitu bentuk pembiayaan kepada anggota BMT yang akan menyertakan modal uang tunai ataupun barang demi meningkatkan produktivitas usaha, akan disepakati dalam nisbah bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini dapat diterapkan dalam dua hal pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Untuk yang mudharabah, kerjasama antara BMT dan nasabah yang seluruh modalnya berasal dari BMT itu sendiri. Di sini BMT sebagai sohibul mal. Yang kedua, musyarakah, kerjasama antara BMT dengan nasabah yang modalnya berasal dari kedua belah pihak. Jadi modalnya ini 50-50 antara BMT dan nasabah. Yang kedua, prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini bertujuan untuk memenuhi permintaan nasabah akan barang yang akan dipergunakan untuk usaha. Prinsip jual beli ini dapat dibedakan menjadi 4 macam, yakni murabahah, ijaroh, salam, dan bai al-istisna. Untuk yang pertama, murabahah, barang akan disediakan oleh BMT, sedangkan pihak nasabah harus mengembalikan sejumlah pokok dan keuntungan yang telah disepakati. Artinya, barang yang mau dipinjam oleh nasabah itu disediakan oleh BMT. Yang kedua, ijaroh, barang akan disediakan oleh BMT yang pada awalnya barang ini disepakati dalam bentuk sewa, namun barang ini bisa menjadi milik nasabah jika sudah lunas. Jadi barang ini akad pertamanya yaitu ijaroh atau sewa, dan bisa jadi milik nasabah jika sudah lunas. Untuk selanjutnya, salam, pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, akan tetapi pembayarannya dilakukan di awal transaksi. Prinsip ini harus jelas jenis, kualitas, dan jumlah barangnya. Untuk pembayarannya harus berupa uang. Yang keempat, bai al-istisna. Kontrak penjualan antara pembeli dan produsen, kedua belah pihak harus menyetujui terlebih dahulu harga dan sistem pembayarannya. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar, dan sistem pembayarannya dapat dilakukan di muka ataupun bisa diangsur. Prinsip yang ketiga, yakni prinsip jasa. BMT mengembangkan produk penyaluran dana dengan menggunakan sistem jasa. Akad yang dipakai dalam sistem jasa tersebut ada akad wakalah, akad kafalah, akad hawalah, dan akad arrohn. Untuk yang akad wakalah, BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada mudharib. Oleh karena itu, investor menjadi percaya kepada mudharib karena ada jasa dari BMT. Untuk yang kedua, kafalah. Pada akad ini BMT bertugas sebagai penjamin atas transaksi yang dilakukan anggotanya. Jaminan yang diberikan BMT kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung.
Untuk akad yang ketiga yakni hawalah, pemindahan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dan akad yang keempat ar-rahn. Ar-rahn ini menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Ar-rahn ini bisa dikatakan seperti gadai. Untuk yang kelima al-qard, yakni pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Untuk fungsi dari BMT sendiri, yakni menurut BMT dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi dan peranannya sebagai Baitul Mal wa Tamwil. Fungsi Baitul Mal sebagai perantara antara muzaki dan mustahik, sedangkan fungsi Baitul Tamwil sebagai perantara investor dengan debitur. Pada dasarnya BMT menjalankan fungsi optimalisasi pengelolaan ZIS dan penyadaran umat akan nilai-nilai Islam dengan fungsi bisnis. Untuk selanjutnya badan hukum dari badan hukum BMT. Badan hukum BMT bisa didirikan dengan badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha, koperasi unit desa maupun koperasi lainnya. Kelembagaan BMT yang tunduk pada badan hukum koperasi mengacu pada UU Perkoperasian nomor 25 tahun 1992 dan secara spesifik diatur dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 91/UKTTM/9/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Sekian dari saya, pemaparan yang saya lakukan ini atas dari hasil pencarian saya, yakni BMT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.